Halo semua, selamat pagi. Hari ini kembali lagi ya bersama Miss dalam proses pembelajaran melalui daring. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua masih tetap sehat ya. Hari ini kita akan mempelajari pendidikan dan kewarganegaraan. Oleh sebab itu, silakan persiapkan buku pena 5B-nya halaman 137 sampai halaman 148. Namun sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa ya. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita masuk tema 5, subtema ketiga dengan materi yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Kedua, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Untuk itu silahkan diperhatikan ya. Yang pertama, persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai keunikan tersendiri dibandingkan dengan kehidupan masyarakat bangsa lain. Pengaruh letak geografis Indonesia turut memengaruhi kehidupan sosial dan budaya masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia terdiri atas suku, budaya, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Meskipun beraneka ragam, Indonesia tetap merupakan satu kesatuan. Kesatuan wilayah memiliki makna bahwa wilayah Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau tetaplah satu kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya. Kesatuan wilayah ini harus dijaga kedaulatannya. Kesatuan dalam bidang sosial memiliki makna bahwa bangsa Indonesia terus berusaha untuk mencapai tingkat kemajuan masyarakat yang seimbang dan merata yang selaras dengan kemajuan bangsa. Kesatuan dalam bidang budaya memiliki makna bahwa kekayaan budaya yang beragam menjadi modal bagi pengembangan budaya Indonesia yang hasilnya akan dapat dinikmati oleh seluruh bangsa Indonesia. Keragaman latar belakang rakyat Indonesia tidak menjadi penghalang dalam kehidupan bermasyarakat. Rakyat telah terbiasa untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama meskipun berbeda suku, agama, dan budaya. Berikut ini beberapa contoh sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan sosial budaya. Pertama, saling menghormati penganut agama lain yang sedang beribadah. Kedua, bergotong royong membersihkan lingkungan meskipun berbeda suku, berbeda budaya dan agama. Ketiga, bekerja sama membangun sarana umum tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial budaya. Keempat, membantu korban bencana alam meskipun berasal dari daerah lain. Yang kelima, menghargai kebudayaan suku lain dan mau mempelajarinya. Ada banyak manfaat yang diperoleh masyarakat dengan adanya persatuan dan kesatuan sosial budaya. Misalnya, tumbuhnya rasa kebersamaan di antara warga masyarakat. Lahirnya sikap solidaritas antar warga, memperkuat rasa cinta tanah air dan memperkuat pertahanan dan keamanan bangsa sehingga dapat melawan upaya untuk memecah belah bangsa. Jadi, itulah beberapa cara ataupun sikap untuk menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sosial budaya. Selanjutnya, persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Letak negara Indonesia yang strategis menyebabkan Indonesia memiliki beragam suku bangsa, agama, dan budaya. Dengan
persatuan di Indonesia, perlu adanya persatuan dan kesatuan dalam segala bidang. Salah satu hal yang dapat menyatukan bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan bentuk geografisnya. Wawasan Nusantara mencakup berbagai bidang, salah satunya adalah kegiatan ekonomi. Perbedaan lingkungan geografis menyebabkan munculnya berbagai kegiatan ekonomi yang beragam. Keragaman kegiatan ekonomi ini membawa manfaat yang begitu besar karena masyarakat dapat saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan mereka. Contoh persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi adalah dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Dalam pemenuhan kebutuhan pangan diperlukan kerjasama antara penghasil pangan dan distributor, sehingga pangan dapat sampai ke konsumen. Berikut berbagai cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Pertama, bersikap terbuka terhadap pelaku ekonomi lain, meskipun berbeda suku bangsa, budaya, atau agama. Kedua, menghormati dan menghargai sesama pelaku ekonomi. Ketiga, menyelesaikan masalah yang dihadapi secara musyawarah. Keempat, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana. Kelima, menjalin kerjasama dengan baik dan bersikap jujur. Jadi itulah beberapa cara menjaga persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Lalu, apa manfaat persatuan dan kesatuan tersebut? Berikut ini manfaatnya. Yang pertama, kebutuhan ekonomi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi. Kedua, pemerataan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia dapat tercapai. Ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi itu dia persatuan dan kesatuan dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Indonesia kaya akan keragaman. Salah satunya adalah keragaman bahasa daerah. Hampir setiap provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Hal tersebut tidak menutup kemungkinan munculnya masalah komunikasi antar daerah. Oleh karena itu, diperlukan adanya sebuah bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda yang isinya, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi, misalnya di sekolah dan di pemerintahan. Penggunaan bahasa Indonesia memiliki banyak manfaat. Misalnya, ketika kamu berada di suatu daerah dan tidak memahami bahasa daerah setempat, kamu dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan penduduk. Bahasa Indonesia juga memudahkan kita berkomunikasi dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku berbeda. Bahasa Indonesia memungkinkan kita berkomunikasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, itulah alasan mengapa bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Untuk itu, silahkan kamu pelajari kembali bukumu di rumah mengenai materi yang telah disampaikan pada hari ini, agar kamu semakin paham mengenai materi PKN pada hari ini. Jadi sampai di sini dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada proses pembelajaran daring selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua, tetap semangat dan sampai jumpa.